Yang jelas kan ini berkaitan dengan saksi yang potensial, kata Polda Jabar kemarin berkaitan dengan saksi yang potensial. Saya pikir saksi-saksi yang potensial yang diperiksa berlarut-larut kan tidak perlu disebutkan lagi, teman-teman. Apa yang mendasari Bapak bisa menerima Yoris sebagai klien? Sedang di awal kan kita tahu sempat berseberangan sama Pak Yosep. Ya begini ya, saya sebenarnya dari awal berharap Pak Yosep dan Yoris itu saya pegang. Saya masih punya bukti tanggal 23 Agustus 2021 itu saya pegang surat kuasa. Kuasa itu ada 3 pada saat itu, Pak Yosep, Ibu Mimin, dan Yoris. Karena saya bilang dari tadi bahwa kondisi kemarin sejak 18 Agustus itu ada kondisi yang memanfaatkan. Ada yang tidak ingin Pak Yosep dan Yoris pada saat itu bersatu lah. Karena saya yakin kalau Pak Yosep dan Yoris bersatu, mungkin penanganan perkara ini jauh lebih mudah. Jadi pertimbangan kenapa saya menerima karena bagaimanapun juga Yoris itu adalah anak Pak Yosep, ya kan? Ini kan sudah dari awal Pak Yosep itu meminta Pak Roman sekalian juga didampingi Pak Yorisnya, ya. Tapi karena ada yang memanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya akhirnya seperti ini. Setelah menjadi polemik dan pro kontra, kemudian juga Yoris sadar kalau ada di kubu sana mungkin kondisinya juga tidak baik, mungkin terseret-seret juga dengan permasalahan yang ada di sana, ya akhirnya Yoris mengambil keputusan untuk bergabung dengan bapaknya. Saya pikir itu hal yang rasional. Selanjutnya Bang, apa rencananya Bapak selaku PH dari Pak Yosep dan Kang Yoris setelah adanya rilis sketsa wajah dari Polda? Kalau berkaitan dengan rilis, apapun yang diperlukan Polda Jabar dari kami berkaitan dengan kepentingan pendidikan, saya akan kooperatif lah. Saya kalau memang ada undangan dari Polda, ya saya akan sampaikan, kita hadir ya. Iya. Kita hadir Pak Yosep, Iya. ya Sangat siap. ya kita siap untuk hadir di Polda memberikan keterangan, apalagi ya, kalau memang ada gambar-gambar yang ingin diperlihatkan ke kita, ya kita akan memberikan keterangan. Kalau buat Pak Yosep boleh nanya Pak? Boleh. Setelah Kang Yoris gabung dalam satu PH, tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, memang diharapkan dari awal, sekarang sudah bisa bersatu. Itu menjadi kekuatan buat kita keluarga ya, anak dan bapak. Jadi memang seharusnya memang dari awal gitu ya. Jadi bukan karena di ujungnya sekarang, dari awal memang itu yang diinginkan, itu betul, itu aja. Tapi kan tetap proses ini saya karena didampingi oleh Pak Panja, kita tetap mempercayakan 100% kepada penyidik polisian. Dari sketsa terduga pelaku Bang, tanggapannya dari kuasa hukum ini gimana Bang? Jadi begini ya, berkaitan dengan sketsa pelaku ini ya, saya atas nama klien saya, Pak Yosep, Yoris, Mimin, kemudian anak-anaknya, ya jelas ini satu progres yang luar biasa dan kita mengapresiasi kinerja Polda Jabar ya, terutama dengan begitu yang kita tunggu-tunggu kan, tentunya ini ada progres yang luar biasa, muncul sketsa yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan di Ciseti yang menimpa istrinya Pak Yosep, ibunya Pak Yoris. Dan kita sangat apresiasi dan bersyukur sekali lah ya, segera mungkin setelah ini kan ada tindakan-tindakan lanjutan dari Polda Jabar berkaitan dengan disampaikannya sketsa itu kepada masyarakat. Jadi apapun yang diperlukan oleh Polda Jabar berkaitan dengan dirilisnya terduga pelaku itu, ya kita akan bantu. Kalau memang kami semua dibutuhkan untuk memberikan keterangan lagi, kita akan hadir di dalam panggilan di kepolisian nanti. Bang, pernah ngobrol langsung sama dengan klien Abang bahwa di sketsa itu ada yang kenal gitu Bang? Sebenarnya begini, kalau di sketsa itu sejauh ini karena tampak belakang yang diperlihatkan, mungkin kita agak menebak-nebak ya. Tetapi saya sudah bertanya ke Pak Yosep maupun ke Yoris nih berdua, apakah di lingkungan sekolah, di lingkungan yayasan atau yang berhubungan dengan almarhum,
ada 3 yang mirip-mirip seperti itu. Nah, yang tentunya ya kalau dari belakang sih mungkin ada juga, tetapi yang paling penting kan tampak depannya nanti. Kalau seandainya oleh pihak penyidik kepolisian ditunjukkan tampak depannya, mungkin nanti kepada saksi-saksi ketika memberikan keterangan mungkin ada yang diketahui oleh pihak Pak Yosep dan Yoris gitu kan. Artinya dari klien abang sendiri ada yang mengetahui bang? Ya kalau dilihat dari gestur belakang ya mungkin sebenarnya bisa saja menebak-nebak, tapi kan kami tidak mau menebak-nebak. Seandainya dari pihak kepolisian nanti tampak depan diperlihatkan, ya tentunya mungkin ada yang bisa dicocokkan atau mungkin cocok dengan dengan orang-orang yang berhubungan dengan almarhum, kan? Bisa saja dengan pihak di sekolah, karena kan ternyata kan almarhum Ibu Tuti terutama kan memiliki tugas yang cukup sentral ya di sekolah. Dia mengatur keuangan, kemudian mengatur juga berkaitan dengan orang yang bisa bekerja di sana atau tidak bisa bekerja di sana. Ini tentunya ya harus ada sketsa depan lah, sehingga kami ya dari pihak Pak Yosep dan Yoris bisa mengarahkan kepada pelaku. Udah menanyakan juga ke klien abang yang lain abang seperti ini sendiri? Saya coba juga ke Bu Mimin juga tanyakan apakah mengenal, ya sejauh ini kan Bu Mimin tidak terlibat banyak di sekolah, jadi belum tidak mengetahui lah. Yang jelas saya tanya ke Pak Yosep dan Yoris, kira-kira dengan model seperti ini sketsa yang disampaikan oleh pihak Polda, ada tidak yang mengarah kepada saksi terperiksa ataupun saksi-saksi yang belum diperiksa. Oke bang, ada juga asumsi banyak dari masyarakat yang mengait-ngaitkan dengan anaknya Bu Mimin nih bang dari sketsanya. Tanggapannya gimana? Jadi begini, berkaitan dengan saksi-saksi yang disampaikan berhubungan dengan anaknya Ibu Mimin, ya itu kan sudah diperiksa juga di Polres, ya fotonya juga sudah ada. Ya kalau memang benar itu sesuai dengan sketsa anaknya Bu Mimin, saya pikir itu bukan hal yang sulit buat Polda hari ini ya. Tidak perlu membuat sketsa lagi kalau memang sketsanya mengarah kepada anaknya Bu Mimin. Tapi saya meyakini kalau lihat, karena saya juga kenal dengan anak-anaknya Bu Mimin, saya pikir tidak ada yang menyerupai dengan sketsa yang dibuat yang dirilis oleh Polda kemarin. Setelah mendapatkan kabar adanya perkembangan dari sketsa, respon Bu Mimin seperti apa bang? Ya begini, respon Bu Mimin yang paling tidak beginilah ya. Tidak hanya Bu Mimin dan Pak Yosep tentunya. Ini memperkuat apa yang sampaikan di awal, bahwa saya sudah sampaikan bahwa klien saya pada saat itu Pak Yosep dan Bu Mimin itu memiliki alibi yang kuat. Itu sudah saya sampaikan di awal bahwa Pak Yosep, Bu Mimin itu pada saat kejadian tidak ada di TKP. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada saksi-saksi yang melihat, mendengarkan, menyaksikan bahwa di malam kejadian sampai pagi-pagi hari Pak Yosep dan Bu Mimin ada di rumahnya di daerah Serang Panjang. Jadi ya dengan dirilisnya gambar ini jelas kan, tampilan dugaan pelaku itu sudah jelas-jelas adalah usianya masih muda, ya kan. Nah sementara kalau melihat Pak Yosep sendiri yang seperti ini, tampilannya Yoris seperti ini, apakah cocok dengan yang disampaikan atau yang dirilis oleh Polda? Silakan teman-teman melihat sendiri kan, menilai sendiri. Saya pikir di antara klien saya, baik Pak Yosep, Bu Mimin dan Yoris, tidak ada kecocokan dengan tanda-tanda yang dari identifikasi yang terduga pelaku ini yang disampaikan oleh Polda. Tapi menyambut baik juga bang ya? Sangat Bu Mimin sangat menyambut baik. Artinya tuduhan kepada dia sebagai pelaku itu sudah batal, sudah terbantahkan dengan sketsa itu. Artinya Bu Mimin sebagai perempuan, sebagai pelaku itu sudah terbantahkan. Ya bang, kondisi dari 3 klien abang gimana sekarang? Jadi klien saya itu sebenarnya tidak hanya 3 ya, ada Arigi dan Abi juga, anaknya Bu Mimin yang memang kita dampingi juga. Ya dengan seperti ini ya merespon baik lah, segera mungkin, supaya begini, mungkin yang paling sulit itu adalah fitnah ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, subjektif, bahkan asumtif, hanya berdasarkan kecurigaan semata tanpa didasari fakta-fakta yang jelas. Dengan dirilisnya gambar ini kan setidaknya mematahkan banyak fitnah nih, fitnah terhadap Pak Yosep, terhadap Bu Mimin, terhadap Yoris juga, ya kan. Ini terpatahkan terhadap Arigi juga kan. Boleh silakan, Arigi beda kok. Arigi kan sudah tampil ke media beberapa kali kan, kita diwawancara, bentuk rambutnya, tingginya itu juga kan teman-teman media sudah tahu nih, ya kan.
Tinggal sekarang itu yang dirilis oleh media cocok tidak dengan saksi-saksi yang terperiksa sekarang. Justru kan saya lebih berpendapat bahwa yang dirilis oleh Polda Jabar hari ini ada cocok dengan saksi yang diperiksa sekarang yang berlarut-larut, yang memberikan keterangannya berubah-ubah terus. Saya lebih fokus ke sana. Jadi tanggapan abang dari sketsa wajah itu merupakan salah satu dari saksi gitu. Jadi begini, saya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar saya. Melihat identifikasi sketsa itu yang disampaikan oleh Polda, saya meyakini itu sudah berhubungan dengan saksi-saksi yang diperiksa hari ini. Tinggal dicocokkan saja, tidak perlu saya menjelaskan. Teman-teman media, masyarakat pun bisa menilai itu gambar cocok dengan siapa dari belakang. Tapi kami kan tidak mungkin mendahului pihak kepolisian, ya kan? Yang jelas kan ini berkaitan dengan saksi yang potensial, kata Polda Jabar kemarin, berkaitan dengan saksi yang potensial. Saya pikir saksi-saksi yang potensial yang diperiksa berlarut-larut kan tidak perlu disebutkan lagi. Teman-teman media sudah bisa menebak gitu siapa. Bang, tanggapannya terkait Kapolda Jabar yang menargetkan awal tahun 2022 ini akan terungkap. Saya pikir begini ya, yang ditampilkan itu bagian belakang. Dua gambar itu berhubungan dengan bagian belakang. Saya meyakini bagian depannya sudah mungkin pihak kepolisian sudah memilikinya. Jadi besar kemungkinan kalau misalnya Polda Jabar menargetkan di awal tahun, ya itu cukup beralasan juga. Dalam waktu dekat, ya mungkin Polda Jabar akan segera menyampaikan siapa pelakunya. Karena dari proses yang panjang ini kan ini progres yang luar biasa ya. Selama ini kan masyarakat menebak-nebak siapa pelakunya, orangnya seperti apa pelakunya kan. Ini masih menebak-nebak. Nah, hari ini kita sudah ada gambaran awal nih, paling tidak dari belakang. Gambaran awalnya sudah tinggal mungkin nanti pihak kepolisian mencocokkan dengan dengan keterangan saksi, dengan petunjuk-petunjuk, dengan keterangan ahli. Ini siapa saksi potensial yang diperiksa oleh polisi ini? Ya, yang berhubungan dengan gambar yang dirilis. Kemungkinan berarti akan terrealisasi Bang ya, statement dari Kapolda yang menargetkan di awal 2022. Saya yakin Pak Kapolda akan memenuhi janjinya, memberikan keadilan kepada Pak Yosef, Yoris, istrinya Yoris yang selama 4 bulan bahkan 5 bulan terakhir ini pertama orang yang harusnya mendapatkan keadilan adalah mereka semua. Mereka ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, ibunya, adiknya, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, fitnahan itu sudah bertubi-tubi datang dari mana-mana. Pada akhirnya kami menyadari bahwa fitnahan atau tuduhan itu bagian dari proses penegakan keadilan. Karena siapapun patut dicurigai karena pada saat itu tidak ada saksi yang melihat mendengarkan, ya kan? Tetapi ya dengan berlarutnya proses penyidikan, sementara fitnah itu kan tetap berjalan kan? Opini itu tetap liar di luaran sana. Bisa teman-teman bayangkan selama 4 bulan yang harusnya mereka berduka, kehilangan istri dan anak, kehilangan ibu dan adik, mereka malah ditekan oleh opini-opini masyarakat yang menuduh mereka sebagai pelakunya. Bahkan proses yang lama ini tentunya kan berhubungan dengan waktu, tenaga yang dihabiskan oleh Pak Yosef dan Yoris menghadapi proses hukum yang berkepanjangan kan ini tidak mudah buat semua pihak. Jadi saya meyakini janji ke Polda Jabar terutama Kapolda akan direalisasikan dalam awal tahun depan ini. Polda segera merilis siapa pelakunya. Proses ini tidak berlarut-larut ya Pak Yosef, ya kan? Terutama Yoris juga. Kemudian ada tanggung jawab nih yang mereka lakukan sekarang. Bersyukur Pak Yosef dengan anaknya sudah berkumpul dengan menantunya, tidak lagi saling tuduh-menuduh nih. Mungkin di awal baik dari Pak Yosef maupun dari Pak Yoris ini kan ada saling tuduh-menuduh karena memang opini yang dibuat di luar sana menjadi liar, gitu kan. Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan apapun itu kepentingan mereka, ternyata kan kelompok-kelompok itu memanfaatkan konflik ini. Tapi sampai akhirnya ya Yoris sendiri sadar bahwa selama ini beliau salah dengan pemahaman menuduh bapaknya kan. Kemudian bapaknya juga menyadari bahwa ini anak satu-satunya setelah almarhum Amel meninggal, ya tentunya bagaimanapun juga keluarga adalah nomor 1. Ini yang diharapkan, dan jika Polda ini terrealisasikan paling tidak begini, apa yang ingin ditinggalkan almarhum Ibu Tuti dan Amel itu tinggal Pak Yosef dengan
anak dan menantu dan cucunya. Ini paling tidak kan memerlukan keadilan ya. Ini perlu ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapapun pelakunya dihukum semaksimal mungkin. Itu yang diharapkan.